Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Anjani dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4 tingkat 2 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Di sini saya akan membahas mengenai materi karya monumental umat Islam dalam ilmu pengetahuan teknologi. Terdapat 4 macam. Yang pertama, zaman kejayaan umat Islam dalam ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua, sebab-sebab kemajuan umat Islam dalam ilmu pengetahuan teknologi. Yang ketiga, sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi. Yang keempat, upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam ilmu pengetahuan teknologi. Poin pertama, zaman kejayaan Islam di bidang ilmu pengetahuan teknologi. Pada zaman kejayaan Islam, kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, yang mana masa di mana Islam menjadi pusat sebuah peradaban modern, peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Ilmu pengetahuan juga dipandang sebagai suatu hal yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah dan para pembesar lainnya mengantisipasi kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada waktu itu pula, umumnya khalifah adalah para ulama yang mencintai ilmu, menghormati sarjana, dan memuliakan pujangga. Pada waktu itu pula, akal dan pikiran dibebaskan dari belenggu taklid yang menyebabkan orang sangat leluasa mengeluarkan pendapat dalam segala bidang, termasuk bidang akidah, falsafah, ibadah, dan sebagainya. Berikut ini ada beberapa penemu atau ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Diantaranya yang pertama, Al-Khawarizmi, yang kedua Ibnu Sina, yang ketiga Jabir Ibnu Hayyan, yang keempat Al-Biruni, yang kelima Abu Al-Jawari, yang keenam Ibnu Haytham, yang ketujuh Ar-Razi. Poin kedua yaitu sebab-sebab kemajuan umat Islam dalam ilmu pengetahuan teknologi. Ada beberapa faktor yang telah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di dunia, yakni yang pertama, kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu-individu unggul. Yang kedua, memotivasi agama. Yang ketiga, faktor sosial politik. Yang keempat, faktor ekonomi. Yang kelima, faktor dukungan dan perlindungan penguasaan. Mengenai poin ketiga yaitu sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang menyimpang. Yang ketiga, terjadi perpecahan antara umat Islam dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu orang-orang barat sengaja menghancurkan observatorium Islam dan menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan yang sudah sangat maju pada waktu itu. Nah, yang terakhir, poin keempat yaitu adapun upaya-upaya yang seharusnya dilakukan umat Islam untuk melakukan kebangkitan kembali, seperti yang pertama, umat Islam memperlakukan sistem pendidikan Islam dalam rangka mencetak manusia yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah. Yang kedua, mencoba memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah Islam. Yang ketiga, mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan teknologi. Yang terakhir yaitu adanya kontak Islam dengan Barat yang merupakan faktor kesatuan penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi karya monumental umat Islam dalam ilmu pengetahuan teknologi. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.